dari kamu mungkin sendiri? penyampaiannya mungkin ada yang salah, mungkin ada orang tua yang penyampaiannya itu kayak terlalu keras, terlalu apa kan. Akhirnya anak itu ngerasa bahwa mungkin pernah dari orang tua selalu kena omel, selalu kena apa, akhirnya timbul rasa serba salah dan akhirnya orang gak mau maju karena takut. Sebenarnya orang tua kayak sadar nggak sih tiba-tiba anaknya kayak dulu, yang dulu suka ngomong aktif atau nggak apa kan, dan akhirnya jadi kayak agak menjauh dari orang tua. Halo, selamat datang di channel kami Panci ya, Papa and Ciko. Nah, ini dia Cikonya nih, biasanya jadi kameramen. Sekarang kita lagi pengen ngobrolin ya masalah tentang parenting ya. Jadi istilahnya aku pengen ngomong sama kamu sebetulnya. Akhir-akhir ini itu apa ya kalau kita tahu bilangnya, semangat belajar itu nggak kayak biasanya. Istilahnya itu nilai semangat ya, pokoknya semangat belajarmu nggak seperti dulu lagi lah istilahnya. Sedangkan kamu itu dibekalin istilahnya itu akiumu nggak jongkok-jongkok amat. Di pas aki kan akiumu nggak jongkok berapa? 86. Nggak segitu juga segitu mah jongkok banget, buset. Makanya enggak, papa pengen tahu sebetulnya ya, hal yang membuat kamu itu semangat belajarmu itu nggak seperti dulu lagi itu apa gitu. Apa mungkin kamu itu trauma lihat buku, apa kamu tuh jenuh gitu loh, sehingga waktumu itu terlalu banyak untuk satu hal yang istilahnya itu wasting your time gitu loh, buang-buang waktu yang seharusnya kamu bikin dengan suatu hal yang manfaat gitu loh. Misalkan anak sekolah gitu ya, yes, kita bicara like a man lah ya, apalagi kamu laki-laki. Istilahnya laki-laki itu kan harus ada istilahnya tanggung jawab pada diri sendiri yang memang harus ditekankan. Seperti kamu punya dream gitu kan, someday kamu pengen jadi apa gitu kan, itu harus dreamnya harus kuat. Sekarang kalau gue tanya nih sama kakak nih ya, emang kalau kamu pengen kuliah, aku honestly aku nggak maksa ya, nggak maksa kamu itu harus kuliah di perguruan tinggi mana, kamu ambil jurusan apa, itu terserah kamu. Istilahnya passionmu itu apa gitu loh, passion kamu sendiri itu apa gitu, tentang hal yang kamu suka. Aku nanya dulu sama kamu, kalau kamu pengen, kalau nanti suatu saat lulus sekolah kuliah ambil jurusan apa? Jujur sih emang pengen ambilnya teknik elektro. Teknik elektro. Terus teknik elektro itu di mana gitu? Di dalam kota, di luar kota, atau di mana? pengennya luar kota karena mungkin menurut diri sendiri tuh di rumah itu kayak merasa something, nggak terasa ya. Oh, emang nggak kerasan karena papa, apa karena lingkungan rumahnya, apa karena apa? Banyak faktor sih ya, mungkin opini masing-masing. Cuman kalau opini gua sendiri tuh ada faktor dari orang tua juga kan, mungkin karena pas dulu kecil selalu di push belajar atau nggak apa kan, akhirnya dalam diri itu kayak nolak buat nge-push belajar lagi, akhirnya hilang rasa ambis. Maksudnya hilang rasa ambis tuh kayak di diri itu kayak nggak mau kepres, nggak mau belajar giat kayak sebelumnya itu, karena takut apa, stres sendiri akhirnya, padahal itu satu hal yang benar. Sebetulnya tujuan orang tua ngepres itu benar, tapi cuman dari kamu mungkin sendiri penyampaiannya mungkin ada yang salah, mungkin ada orang tua yang penyampaiannya itu kayak terlalu keras, terlalu apa kan. Akhirnya anak itu ngerasa bahwa takut gagal, akhirnya setelah gagal pasti orang tua kecewanya kayak apa tahu kan. Pas udah gagal itu merasa down, udah gitu trauma. Kenapa trauma?
trauma itu takut kejadian yang sama itu terulang lagi dengan nilai jelek, karena giat nilai jelek juga kan akhirnya. Misalnya nih udah giat udah apa habis itu jelek, mungkin karena penat atau nggak stres kan, jadi nggak bisa, otak nggak bisa ngerti jernih, itu bisa jadi faktor. Nah, emang kakak pernah istilahnya giat terus hasil yang kamu harapkan itu nggak sesuai gitu? Sebenarnya sih nggak pernah ada kendala di situ, cuman dari diri sendiri itu ngerasa emang nggak suka aja di push. Oh gitu, jadi karena memang kamu merasa nggak suka dipus, jadi akhirnya timbul rasa semangat belajarmu nggak seperti biasanya gitu. Iya, dan emang ngerasa dari diri sendiri kok nggak kayak dulu lagi ngambis gitu loh. Nah, dengan istilahnya ketertinggalan yang udah terjadi ini, by the way, kalau papa sendiri sih mikirnya gimana ya? Masalah kamu nilai itu bukan patokan kalau menurut papa ya. Istilahnya bukan patokan dalam arti bakat orang itu kan sendiri-sendiri ya. Bakat orang itu sendiri-sendiri. Jadi justru papa mikirnya root cause-nya nih. Kenapa kok sampai kakak nggak seperti dulu lagi gitu kan. Jadi istilahnya dengan apa yang barusan kamu omongkan ini, jadi papa tahu jalan istilahnya ngepus. Nah, ngepusnya ini faktornya berarti mama terlalu ngepus. Apa metode cara ngajarin mama atau papa cara ngajarinnya atau kamu belajar salah atau bagaimana? Kalau soal metode sebenarnya nggak salah, cuman perlakuan ngepusnya itu salah kayaknya. Kalau secara pribadi Ciko ya mungkin salah, karena orang tua kan ngepusnya kan beda-beda. Ada yang ngepusnya kayak halus atau apa kan, ya justru mungkin anak lebih komfort di situ, karena menurut anak itu kalau nggak di-push kasar itu anak pasti juga gak enak juga sama orang tua kalau sih lebih gimana. Tapi kalau misalnya nge-push kayak keras lah apa malah akhirnya anak ngerasa kayak kok gini banget ya, kok buat yang begini banget ya, apa harus ambis baru orang tuh sadar kalau salah gitu loh. Jadi mindset anak itu pasti nanti bakal ngubahnya itu kayak kalau misalnya gua ngambis abis itu dapat nilai bagus sih, dapat nilai bagus. Kalau misalnya gua ngambis orang tua marah-marah kayak gini, apa cara buat orang tua nggak nge-push gua itu gua bisa jadi nggak terlalu ngambis. Mungkin orang tua nanti bakal sadar bahwa dia itu salah ataunya apa, dan ternyata itu nggak ngubah, sebenarnya nggak ngubah. Oh, berarti ada suatu hal keinginan dalam dirimu, entah itu nggak sadar sebetulnya, tapi dalam pikiranmu kalau aku akan begini akan merubah mindset orang tua gitu. Iya, Ada kecenderungan seperti itu. ada kecenderungan. Tapi sebenarnya salah apa yang kamu jalanin itu. Sebenarnya kan? salah dan The way-nya untuk menyadarkan orang tua itu salah. iya sebenarnya salah, dan juga tuh emang udah sadar salah, tapi kayak ada mind blocking buat ngambis. Mungkin karena inget trauma nge-push atau nggak apa kan, di-push. Jadinya setiap kali megang buku aja nggak lama, nggak bakal lama. Seniat-niatnya ngumpulin niat, tapi kayak ada mental blocking itu kayak nggak serp rasanya gitu loh. Kayak kepengen nyelesain aja udah. Semuanya sudah baca. Tapi by the way ya, kamu dalam mengatasi mental blockingmu sejauh ini udah ada metode apa belum ada? Jujur masih susah ngurusin kayak gini tuh. Sebenarnya cuma ngubah mindset, cuman kayak ngubah mindset itu dengan cara apa yang bisa ngubah itu. Meskipun Ciko emang udah mikir kayak sebenarnya apa kan udah ngejelasin kenapa sebenarnya harus berubah gitu kan. Mas sebelumnya pernah ngomong apa kayak gitu kan. Udah sempat mau nyoba, cuman kayak bawah sadarnya itu nol gitu loh. Nolak, kamu nggak comfort lah. Nggak comfort kayak gimana ya, alam bawah sadar kan kata apa itu kan pasti nggak kepengen suatu hal yang bisa dalam diri sendiri kan. Ya, menyusahkan diri sendiri nggak Iya mau. pasti bawah nggak sadar. bakal mau, dan itu mencegah. Nah mungkin alam bawah sadar Ciko itu
menyimpulkan bahwa setiap kali Ciko belajar itu membuat suatu hal yang gak comfort bagi Ciko, karena emang sebetulnya Dikus terus belajar dan Ciko nggak comfort situ. Mungkin Ciko nggak menikmati hal itu dan akhirnya Ambo sadar menolak untuk belajar. Iya, karena memang bawah sadar itu hanya mengenal enak dan tidak, dia itu nggak mengenal logika. Istilahnya kalau merasa bawah sadar itu merespon istilahnya dia nggak comfort, dia akan memang ngeblok. Jadi dia memang bawah sadar itu memang sayang pada diri kita sendiri istilahnya. Jadi sehingga dia akan ngeblok kalau itu nggak enak, ya dia akan nyetop. Kan dia itu nggak mengenal benar dan salah dengan bawah sadar. Berarti di sini problemnya adalah memang kamu harus menyembuhkan rasa traumatisme itu sendiri. Memang orang itu kalau memang mindset, kita bicara mindset, kalau mindsetnya udah salah, nanti akan tingkah lakunya akan salah. Kalau mindsetnya benar, berarti tingkah lakunya itu juga memang semua orang itu memang berjuang mengalahkan diri sendiri. Mindset berikutnya itu adalah perjuangan yang terbesar sebetulnya. Karena ketika kita punya mimpi dan ketika bawah sadar itu meresponnya bahwa kita tuh kok gitu amat sih mengejar mimpi gitu ya, atau mungkin kok sengsara banget sih mengejar mimpi gitu ya, itu yang di sensing bawah sadar ya, dia akan ngeblok gitu ya. Ngeblok istilahnya dia akan ngeblok seperti yang kamu rasakan ini gitu. Berarti sekarang intinya adalah bagaimana kamu ingin menemukan titik poin mindsetmu yang klik, yang benar, supaya kamu bisa berlari kencang seperti dulu lagi, kan gitu intinya. Sampai saat ini belum ketemu Sekarang even kamu bicara sama papa, ketika papa menyarankan suatu hal, itu pun juga belum bisa merubah mindsetmu agar kamu harus bagaimana kan. Iya lah, kalau kamu sekarang feeding bawah sadarmu bahwa kalau saya terus begini gitu ya, kalau saya terus begini terus gitu, saya nanti akan leading diri saya akan seperti ini, itu pernah dipikirkan kakak nggak sih? jujur sih emang secara pribadi emang ya namanya juga manusia nggak pernah mau susah. Pernah juga mikir kayak gitu, cuman usahanya itu kayak nggak sama yang dipikirin. Just a dream tapi nggak ngelakuin, nggak ada actionnya. Nah itu kenapa problem kalau kamu rasakan, kamu renungin gitu, pernah nggak? Pernah ya, karena mungkin mungkin pernah dari orang tua selalu kena omel, selalu kena apa, akhirnya timbul rasa serba salah, dan akhirnya orang nggak mau maju karena takut setiap langkahnya itu salah. Jadi kadang orang itu apa ya, kalau dilihat-lihat itu di kelas itu kan kadang ada anak pendiam atau nggak apa kan, yang nggak bagus-bagus itu. Iya. Mungkin pemikirannya sama Ciko sekarang, dia terlalu takut ambil action, Iya. karena takut salah, dan itu nggak usah dia sendiri. Contoh itu anak-anak pendiam di kelas itu ya nggak dapat temen lah, habis itu nggak pernah dilirik guru lah, atau nggak apa, dia punya kelebihan. Meskipun dia sepintar apapun dalam pelajaran itu, kalau misalkan dia nggak ada terlalu takut ambil langkah, nggak bakal maju. Nah, berarti kamu udah bener dong mindsetmu. Tapi usaha yang dilakukan Ciko sendiri itu kayak kok nggak bisa gerak-gerak, kenapa gitu. Berarti ada mental blocking di situ dong yang membuat kamu nggak gerak. Ya berarti nggak comfort kan gitu. Berarti kamu nggak ngeklik bagaimana seharusnya. Ya, mungkin karena masih terlalu ingat masa lalu yang pahit atau apa kan, jadinya males. Itu istilahnya masa lalu yang kemarin itu hubungan kamu dengan orang tua kan. Ya, Karena mungkin kamu terlalu fokus terlalu fokus, habis itu mungkin karena sebelumnya suka dimarahin atau apa, ya jadi serba salah, dan justru itu buat anak itu kepengen ngerasa bebas, dan akhirnya ada mungkin anak-anak yang ugal-ugalan naik motor karena merasa bebas atau nggak apa, itu bisa jadi faktor juga.
orang-orang nongkrong malam-malam kayak gini nyari bebas, bisa karena faktor itu juga. Mungkin karena orang tuanya sebelumnya emang entah nggak care, entah terlalu nge-push dia, entah apa, akhirnya anak itu pasti kan ngeberontak. Ya oke. Ya. Berarti ngeberontaknya tuh direfleksikan dengan hal-hal yang seperti itulah. Kepingin cari kesenangan tuh dirinya sendiri gitulah ya. Dan nggak mikir resikonya. Makanya kadang suka ada joki-joki malam-malam gitu kan. Mungkin joki itu juga emang punya mental blocknya sendiri sama keluarga atau nggak apa. Akhirnya ngelampiasin apa yang ini dengan balap-balap liar gitu, nggak mikir resikonya. Karena dia emang ngerasa bebas di situ. Oke. Kalau kamu cerita seperti ini ya, kalau papa merasakan, ya papa pernah muda juga seusia kamu juga. Pernah merasakan seusia kamu, pernah merasakan apa yang kamu omongkan. Memang jujur aja papa memang dulu bermasalah dengan orang tua terutama ibunya papa ya. Yang kadang nggak sejalan pikirannya dengan papa ya. Mungkin papa nggak usah cerita terlalu banyak, sering cerita terhadap kamu masalah papa dengan orang tua, tapi kan kita harus mencari jalan keluarnya sendiri kan. Dalam arti kalau saya terus-terusan begini ya, ini papa dulu ya, papa dulu memang ya pernah papa, kalau kamu bilang apa itu balap liar dan lain sebagainya ya, papa pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu actually ya. Tapi papa tersadarkan ketika itu teman papa mati dan papa lihat di jalanan juga nggak ada yang nolong, teman-teman pada mikir diri sendiri lah, itu mindset lagi. Papa memposisikan diri, wah kalau aku kayak gitu akan ngalamin hal yang seperti ini kan gitu kan. Klik mindsetnya, akhirnya berubah semua tuh. Berarti akhirnya menyimpulkan bahwa itu sia-sia. Ya kan. Terus yang kedua, papa bermasalah dulu juga sampai sama eyangmu itu, papa dibawa ke psikiater, sampai 2 psikiater nanganin papa ya, nanganin papa hanya gara-gara papa pengen kuliah ke ITB, eyang nggak setuju. Nah tapi ya kayak kamu juga, papa dulu mikirnya kenapa sih saya pengen ke ITB padahal nggak usah jauh-jauh ITS, karena eyangmu pengen papa ke ITS, tapi papa nggak mau ke mana, ke ITS. Tapi papa pintu papa pengen ke ITB dulu juga, terus dipatahkan. Padahal ketika papa pengen ke ITB itu ya papa cerita ke kamu, papa belajar apa kan. Kalau orang punya tujuan juga harus mengimbangi dengan usahanya. Ya oke lah, itu hanya sekedar sekilas papa cerita bahwa papa berusaha rise up kembali, istilahnya rise up, bangkit kembali dari keterpurukan. Karena papa sendiri juga apa ya, di masa mudanya papa juga bermasalah ya. Jadi papa berusaha rise up lagi untuk mencapai dreamnya itu. Papa seolah-olah bicara pada diri sendiri, merenung, bicara pada diri sendiri, kenapa sih saya kok gini, kenapa saya selalu bicara kenapa dan kenapa, dengan gambaran kalau saya begini akan seperti ini akan seperti itu ya. Tapi itu saya nggak bisa memaksa kamu harus seperti papa, karena yang tahu curing atau menyembuhkan dirimu sendiri adalah kamu sendiri, how the way-nya ya. Kalau sekarang memang actually seperti itu. Kalau harapanmu sebetulnya itu seperti apa? Apakah kamu bermasalah dengan cara papa memberi masukan ke kamu, atau cara papa berbicara ke kakak, atau gimana tuh? Kalau kamu komen ke papa ada problem nggak kira-kira dalam ngasih kamu suatu hal insight bahwa kakak harus seperti apa? Sebenarnya sih kalau secara papa ya kayak ngobrol-ngobrol gini tuh justru lebih cocok sama papa sih daripada punya mama. Karena ngerasa kalau ya emang papa ini mencerminan, pernah cerita papa ini cerminan Ciko dulu kan. Apa sama orang tua perempuannya kayak gitu kan. Sebenarnya orang tua
kayak sadar nggak sih tiba-tiba anaknya kayak yang dulu suka ngomong aktif atau nggak apa kan, dan akhirnya jadi kayak agak menjauh dari orang tua, cari kesibukan sendiri. Ya seperti tadi Ciko tuh baliknya ke tadi, nyari kebebasan sendiri. Kayak Ciko mungkin karena dulu sering kenal apa akhirnya ngeladenin diri ke game, which is game itu kadang orang itu kan ada yang bener-bener tekad pengen jadi pemain kayak pro player gitu kan, sampai tingkat dunia atau nggak apa, dan ada juga yang main game itu buat ngerusak dirinya sendiri. Mungkin yang buat pengen ke top level mungkin tekad yang kuat, dan yang nggak punya tekad yang kuat itu mungkin cuma nyari kesenangan sementara, dan kesenangan itu pun kalau nggak membuahkan hasil itu sia-sia. Mending kalau misalnya main game rajin, tiba-tiba ada hasilnya kayak top global, habis itu buat streaming dapat duit kan. Tapi kalau yang nggak buat streaming, nggak buat apa itu kan pasti cuma nyari seneng-seneng doang atau nggak apa, dan itu suatu kebebasan bagi dia dengan orang tua yang strict ya. Biasanya strict parent itu kan terlalu nggak boleh anaknya ini itu kan. Dan menurutmu papa ini strict nggak? Sebenarnya ini yang ngerasa punya orang tua itu antara strict sama nggak strict. Kenapa bilang gitu? Karena papa sendiri itu justru menurut Ciko kayak lebih tahu ini tuh nggak kelewatan atau nggak apa, akhirnya dijadiin dulu. Dan misalnya tengkor sama temen nih, kan emang tahu kan, oh emang butuh gaul butuh apa. Tapi mama itu justru anggapnya Ciko terlalu salah gaul, salah apa, salah akhirnya nggak boleh kemana-mana. Habis itu kalau misalnya tengkor malam cuman kayak campingan atau sama temen gitu kan, papa no problem kan. Tapi kadang mama itu kan terlalu worried ini itu kan, dan akhirnya bertentangan sebenarnya. Suka juga ngerasa tentangan kayak bokap kayak gini, nyokap kayak gini, apa ya. Dan akhirnya di kamar cuman bisa dingin doang ya. Namanya juga anak nggak berani ngelawan, nggak berani ngeberontak sampai sejauh itu juga kan. Nggak berani kayak maksa sampai keluar rumah malam-malam gitu nekat kan, pasti ada aja apesnya. Jujur Ciko juga pernah izinnya olahraga tapi malam aja pernah Ciko. Apes saya udah jatuh itu motor itu, jatuh dari motor. Nah pas itu tuh nyadar, wah ini kalau misalnya nggak izin yang bener sama orang tua pasti apes. Ada aja apesnya itu, entah jatuh dari motor, entah duit hilang, entah kemana, dompet jatuh lah apalah. Iya, itu memang beli masing-masing. Berarti kalau gitu memang kesimpulannya itu ini ya. Berarti kesimpulannya itu menurutmu papa dan mama itu harus align dulu. Ya. Align dulu. Cuman kalau masalah kamu harus rise kembali, harus bangkit kembali, itu problemnya ada pada dirimu sendiri. Ada pada diri sendiri. Cuman kalau masalah kebingungan yang kamu alamin antara kok papa begini mama begini, ya ini memang orang tua harus align sehingga satu suara, sehingga harus seperti apa. Iya kan emang tugas orang tua kan ngarahin anaknya kan. Justru menurut Ciko tuh ya mama itu kayak bukan ngarahin tapi terlalu memaksa Ciko untuk melakukan hal itu. Jadi misalnya nih pas dulu Ciko SD kan mama di drill terus belajar kan. Itu kayak terlalu maksa Ciko untuk belajar agar sesuai keinginan mama, nilai bagus. Oke. Sedangkan papa itu kayak kamu suka apa jalanin terus, yang penting kamu suka, papa kan gitu kan. Dong, passion dong, itu namanya itu. Iya. Tapi sedangkan mama itu kayak sebenarnya sih mama juga dukung, cuman kalau dibanding sama papa itu kayak papa lebih enak penyampaiannya. Mama itu justru kayak ayo harus bisa, harus kalau misalnya ini bisa kenapa ini nggak bisa. Kalau papa kan comparing. Iya. Kalau papa kan misalnya cukup suka bahasa, pasti kejar lanjutin apa suka kamu bahasa, iniin terus. Sampai papa juga nyaranin Ciko pas dulu kecil itu denger listening bahasa Inggris apa kan. Dan emang Ciko suka di situ, akhirnya ya Ciko nurut.
listening apa, akhirnya sampai sekarang vocabulary secara ngomong ke orang ini nggak kaku, nggak apa, tahu penyampaian kata apanya kan. Itu juga mungkin karena papa gitu loh. Tapi kalau mama itu dukung juga sih, dukung ya, cuma agak comparing dengan yang lain. Oh, nggak bisa lah kita di-compare dengan orang lain intinya ya. Berarti saya adalah saya sendiri, jangan di-compare dengan orang lain. Iya ya, ini saya bakat saya ya gini, nggak bisa dibanding-bandingin sama bakat yang lain. Oke, nah itu ya, saya setuju. Ya makanya aku pun, kamu kuliah, aku pun nggak selalu menekankan istilahnya, oh kamu harus sekolah di perguruan tinggi top. Enggak, itu papa enggak. Yang penting kamu sekolah di mana pun, yang penting kamu passion, As long as I happy, iya, as go long with as it. you happy, iya, go with it. Itu kalau aku, iya kan. Saya nggak terlalu nge-push kamu harus ke ITB. Event saya dulu pengen ke ITB ya, tapi aku juga nggak harus nge-push kamu pengen ke ITB, iya kan. Ya terserah kan, selalu papa selalu bilang kan, kamu mau ke ITB mau ke Brawijaya sama aja, mau bilang gitu kan. Mau top mau nggak top sama aja, yang penting kamu passion, kamu niat di situ, kamu istilahnya bisa maksimal di situ kan gitu, iya kan. Oke, so jadi mungkin papa ada insight lah sedikit ya. Jadi makasih banyak ya kak ya. Jadi kamu memberikan insight kepada papa bahwa memang papa sama mama ini harus align dalam arti memahamin anak. Mungkin cara papa memahamin kamu dan cara mama memahamin kamu ini yang memang kita harus Iya mungkin ada aligning ya kan? Tapi masalah kamu harus bangkit lagi, itu kamu harus menyembuhkan lukamu sendiri ya. Karena kenapa papa bilang seperti ini, karena papa pun dulu bermasalah dan papa menyembuhkan ini papa sendiri gitu loh. Ini papa sendiri memperbaiki mindset papa sendiri gitu loh. Nah, itu yang harus coba kakak cari dengan cara bertanya terus gitu. Tapi by the way, gimana kamu masih karena kamu kan sebenarnya bakatmu tuh kepinginnya ke bahasa, tapi kamu kok memilih ke elektro, itu memang udah kamu pertimbangkan, yakin memang? emang yakin, soalnya gimana ya, juga mikir jauh. Besides Ciko juga sedikit suka dengan hal elektro, kayak papa tuh kecil beliin Ciko kayak robot rakit gitu kan. Emang Ciko suka sama hal itu, kayak ngerakit-rakit robot yang pakai dinamo gitu. Emang suka dengan hal itu, dan menurut Ciko itu emang elektro juga kepake dalam segala aspek. Pertimbangannya itu juga bahasa itu mungkin emang bekal Ciko buat kayak misalnya kalau keluar negeri, jadinya nggak harus belajar bahasa banyak, karena emang Ciko kuasnya kan bahasa internasional, bahasa Inggris ya. Mungkin sekarang Ciko lagi belajar bahasa lain atau nggak apa, just for fun. Ya, actually aku nggak terlalu memasalahkan. Yang penting kakak punya tujuan clear bagaimana. Jadi by the way, saya yang mengajak kamu bicara ini, ya saya ingin tahu kesalahan saya itu ada di mana. Mungkin kesalahan mamamu ada di mana sih, gitu kan? Karena supaya kita bisa aligning dan bisa support kakak untuk dreamnya kakak sendiri. So jadi itulah yang mungkin perlu orang tua pada umumnya di sana ya, perlu mengetahui bahwa kenapa kadang anak kita itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harus lebih berpikir pada root cause-nya, bukan judging, bukan blaming, bukan judging. Jadi kita harus tahu root cause-nya bagaimana, kita ajak bicara, bagaimana dia mengeluarkan semuanya. By the way, ini sebenarnya teknik NLP juga ya. Saya mengajak anak saya bicara seperti ini ya, sebenarnya teknik NLP. Saya ingin tahu bagaimana apa yang dia rasakan ya, apa yang ingin dia utarakan yang mungkin selama ini nggak bisa gitu ya, supaya itu sebenarnya juga rilis emosi juga ya, bagaimana dia bisa mengeluarkan unek-uneknya atau apa itu ya,
salah satu cara ya, dan ini secara nggak langsung dia nih tadi, ini kita bicara tanpa skenario ya, tapi istilahnya ini adalah pure unek-unek apa yang keluar dari hatinya. Sebenarnya dia pingin kehidupan yang lebih baik gitu, cuman karena mungkin problemnya itu kita mungkin cara handlingnya, cara treatmentnya mungkin kita butuh improve ya sebagai orang tua, yaitu mungkin masukan bagi kita ya. Oke Kak, makasih banyak ya atas masukan yang kamu berikan ya. Dan mungkin saya harapkan kakak bisa lebih boosting lagi apanya itu, harus bisa lebih meng-curing atau men-treatment inimu sendiri ya, untuk kamu jadi lebih better pribadi yang bermanfaat terutama ya. Dan jangan sampai kamu tidak mengasihani dirimu sendiri, harus mencintai dirimu sendiri. Kamu harus jadi seperti apa? Toh kamu juga masa depanmu bagus, bukan papa yang menikmatin, tapi kamu sendiri yang menikmati. Itu adalah kata-kata yang selalu papa ucapin ke kamu kan, ya, bahwa papa nggak akan menikmatin itu karena kamu akan menikmati. Oke, itu mungkin suatu hal yang perlu. Kamu ada pesan-pesan yang perlu kamu sampaikan, unek-unek yang belum keluar mungkin? Ya ada sih, cuman kalau misalnya anak lagi nonton ke apa, maybe jangan di disturb, seenggaknya jangan diganggu. Apapun itu, kalau misalnya anak lagi fokus ke hal yang dia senengin, jangan ada disturb. Kecuali kalau emang anak itu udah kayak kelewat batasnya, kayak misalnya itu lagi enak-enaknya game atau ke apa, tapi tiba-tiba ke disturb lagi. Selama itu gak nyangkut soal hal sekolah sama hal lain, maybe rather not to disturb. Tapi kalau misalnya sampai cukup lupa waktu, kayak dia kayak pak cukup gadang gitu kan, papa kan memang harus ada tindakan ya, karena emang itu ngerugiin kita sendiri begadang gitu. Itu terakhir yang Nah ya masih ada gaji kan ya. Udah sih, kayak pengen sampai apa ya, masih ada yang ganjil, cuma nggak tahu mau ngapain ya. Nah itu. Oke, by the way, nanti kita akan continue di parenting berikutnya ya, dengan topik-topik yang menarik seputar anak ya, seputar anak. Tapi by the way, nanti akan kita continue apa yang belum sempat kamu ungkapkan ya. Tapi intinya kita sudah dapat, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan bagi orang tua lainnya untuk lebih bisa memahami anaknya seperti apa dan cara dia mentreatmentnya seperti apa. Oke, semoga bermanfaat. Stay tune di channel kita Panci ya, Papa Enjiko ya. Stay tune di konten mengenai parenting. See you. Makasih ya Kak.